Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Wah, pasti baik kan? Sekarang kita akan memulai ibadah. Tapi sebelumnya kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di pintumu ku datang dengan ngetok tok tok. Di pintumu ku datang dengan ngetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita hari ini. Dilipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat beribadah sekalipun melalui daring. Tuhan, kami mau mempersembahkan hati kami, hidup kami ketika kami beribadah hari ini. Biarlah kami dapat memuji Engkau, kami dapat bernyanyi, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah siap untuk ibadah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 118 ayat 4-11. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Selamat pagi adik-adik. Semuanya sudah duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa duduk tenang, duduk manis mendengarkan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengar. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki, dan mereka berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar teman kita membacakan Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang mukjizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus di sebuah pernikahan, di sebuah perkawinan di Kana. Nah adik-adik, kita simak video yang berikut ini ya. Duduk yang manis, dengarkan. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Dan Tuhan Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu. Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal tamu yang datang masih banyak. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang dikatakan
oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu menyuruh pelayan itu agar mengisi tempayan-tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu sudah berubah dan menjadi anggur yang enak sekali. Pelayan itu memberikan kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasa anggurnya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur yang paling enak yang pernah ia minum. Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Semua muridnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sudah lihat kan video yang tadi? Lihat kan betapa hebatnya Tuhan Yesus kita itu. Dia bisa mengubah air menjadi anggur dan diminum oleh banyak orang di acara pernikahan. Dan anggurnya pun, anggur terenak yang pernah dirasakan orang-orang di sana. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita hebat kan? Tuhan Yesus kita bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya bukan hanya saat dia di Galilea, di Kana. Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya juga untuk kita sekarang ini, saat ini. Kalau adik-adik mau mengandalkan Tuhan Yesus, mau berserah kepada Tuhan Yesus pasti memberi mukjizatnya kepada kita semua. Karena Tuhan Yesus kita kan hebat. Tuhan Yesus kita paling hebat. Nah, gimana ya caranya kalau kita mau mengandalkan Tuhan Yesus? Kita berdoa. Kalau adik-adik sakit, atau papa sakit, mama sakit, oma, opa, atau opung yang sakit, adik-adik datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita yang hebat itu. Berdoa kepadanya, minta Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya supaya papa, mama, adik-adik, atau opung, atau omanya bisa sehat lagi. Ya kan? Harus percaya dengan Tuhan Yesus, dengan keyakinan kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizatnya kepada adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, dalam situasi saat ini kita harus belajar dari rumah. Adik-adik mungkin ketakutan, merasa tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bapak dan Ibu guru di saat kita sedang ujian. Adik-adik datang sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus berikan kita roh kepintaran supaya kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Ibu guru. Nah, tapi harus tetap belajar di rumah, bukan berdoa tapi nggak belajar, itu juga salah. Belajar dan berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan mukjizatnya kepada kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita lagi selalu mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hebat itu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu tadi. Biarlah firman yang disampaikan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami laksanakan di kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik
yang di dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, berkati apapun yang mereka makan, minum, dan juga adik-adik kami yang masih bersekolah di rumah. Biarlah Engkau selalu memampukan adik-adik kami, biar adik-adik kami tetap semangat Tuhan, walaupun bersekolah di rumah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami. Biarlah Engkau memberkati orang tua dari adik-adik kami Tuhan. Berilah selalu mereka kesehatan, kekuatan, agar dapat membimbing adik-adik kami ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana Engkau tahu bangsa dan negara kami ini sedang dilanda musibah. Biarlah kiranya dengan musibah itu Tuhan, kami dapat tetap selalu mengandalkan Tuhan dan tetap selalu berpegang kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami ini di dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia Tuhan, termasuk gereja GPIB Immanuel Medan. Biarlah Engkau memberkati gereja kami, berkati Pak Pendeta, berkati vikaris, berkati mahasiswa praktek, berkati majelis, berkati pengurus pelkat, pelayan, komisi, dan bidang. Biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanan kami semua. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan, itu semua sesuai dan seturut kehendak-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami serahkan juga gereja Maduma ya Tuhan, yang akan segera dibangun. Biarlah Engkau selalu memberkati apapun yang dilaksanakan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Bapak, kami berdoa juga untuk kakak-kakak pelayan PA Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, semangat agar dapat terus melayani adik-adik dengan baik. Dan itu semua kami laksanakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, dalam surga terang, Bunda hati beriman, Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti menjadi banyak, amat ajaib. Kita pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami boleh mengakhiri ibadah kami hari ini. Firman Tuhan sudah diberitakan kepada adik-adik kami ya Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini dapat mengerti, dapat memahami, dan dapat menjalankan firman-Mu ya Bapa. Biarlah ada iman yang bertumbuh dalam kehidupan mereka. Ketika kami boleh berpisah, kiranya adik-adik kami dapat mendengarkan orang tua, dapat mendengarkan orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Berikan mereka kesehatan juga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ya Bapa, kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.